Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah bagaimana hidup tanpa kekurangan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemudian Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di zaman sekarang kita melihat banyak kaum beriman yang mengalami kemiskinan. Mereka semua membutuhkan pertolongan. Kita juga melihat banyak saudara-saudari yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Meskipun mereka tidak pernah menderita kelaparan, tetapi mereka seringkali tidak memiliki keseimbangan dalam keuangan. Dan lagi ada saudara-saudara yang mendambakan hidup dengan iman. Namun karena tidak menemukan jalannya, maka mereka tidak berani memulai menempuh hidup seperti itu. Apakah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah bisa terlepas dari kekurangan? Jawabannya adalah ya, kita bisa terlepas dari kekurangan. Kaum beriman hidup dalam kekurangan disebabkan ada kalanya masih ada yang tersisa pada diri mereka. Masih terlalu banyak yang tersisa. Mereka lupa memberi kepada yang lain. Akibatnya tidak seorang pun yang memberi kepada mereka. Alasan yang terbesar dari kekurangan yang terjadi di antara orang-orang beriman adalah karena mereka tidak memberi. Prinsip yang diajarkan Alkitab adalah berilah dan kamu akan diberi. Pada waktu kita mengalami kekurangan, kita berharap untuk menerima dari seseorang atau dari Tuhan. Tetapi perintah Tuhan adalah memberi. Kita tidak seharusnya hanya memberi pada saat kita kaya atau pada waktu kita mengalami kelebihan, tetapi pada saat kita membutuhkan, orang lain memberi kepada kita. Semakin kita dalam kekurangan, kita malahan harus semakin memberi. Semakin kita berharap menerima pertolongan dari orang lain, kita harus semakin memberi pertolongan kepada orang lain. Jika kita benar-benar melakukan menurut janji dari ayat ini, kita akan benar-benar melihat janji Tuhan tergenap dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sesungguhnya memberi adalah rahasia untuk menerima. Semakin kita tidak mau memberi, kita akan semakin tidak memperoleh apa-apa. Seringkali kita merasa bahwa sumber kita mulai kering dan mengira sumber itu akan lebih cepat kering kalau kita memberi kepada orang lain. Tetapi Tuhan berfirman, berilah dan kamu akan diberi. Kita bisa berdoa, tetapi kita tidak akan menerima jika kita tidak memberi. Mata Tuhan tertuju kepada bagian yang sedikit yang masih kita sisakan. Kita berkata kepada Allah, ya Bapa, hanya tinggal sedikit ini. Tetapi Allah akan berfirman, masih sebanyak itukah yang kamu miliki? Kita mengira yang aku miliki begitu sedikit,
ini perlu disimpan untuk menyambung hidup. Tetapi Allah justru tidak dapat memberi kita karena sisa yang masih kita miliki itu. Segenggam tepung dan sedikit minyak yang dimiliki perempuan Sarfat itu hanya cukup untuk dibuat seketul roti bagi dirinya. Makanan itu hanya cukup meleraikan rasa laparnya selama 1 atau 2 jam. Tetapi saat ia memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, sesudah itu Tuhan menopang hidupnya dan hidup anaknya selama 3,5 tahun. Bila Tuhan tidak menghendaki kita melakukan sesuatu, maka tidak ada yang bisa dikatakan. Tetapi jika Ia telah memimpin kita untuk memberi, kita harus belajar memberi. Namun janganlah kita takut terhadap pimpinan Tuhan. Tuhan senang kalau kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Ia tidak ingin melihat kita menahan sesuatu apapun, sehingga kita lebih bersandar kepada tabungan, simpanan kita, deposito kita lebih daripada diri Tuhan sendiri. Tuhan juga senang melihat kita mengasihi anak-anak Allah yang lain dan ciptaannya. Ia tidak suka melihat kita menyimpan kekayaan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan ingin bekerja sama dengan kita dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Ada lagi soal ukuran. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kadar ketaatan kita terhadap ayat yang mengandung janji ini akan menjadi kadar berkat yang kita terima dari Tuhan. Diberkatilah mereka yang mau memberi dengan ukuran yang penuh kepada orang lain. Apa yang diberikan kepada kita akan selalu melebihi apa yang kita berikan. Hanya orang-orang kaya di dunia ini yang memberikan kepada orang lain dari kelebihannya. Tetapi Tuhan ingin kita belajar memberi seperti hanya orang-orang yang kaya, meskipun tidak ada simpanan lebih seperti orang-orang kaya itu. Semakin kita memberi, Tuhan akan makin memberi kita. Semakin Tuhan memberi kita, kita akan semakin sanggup memberi. Kekayaan kita tidak pernah hilang. Kekayaan itu hanya berputar di luar saja. Tetapi saudara-saudara, sungguh kasihan. Banyak kaum beriman yang kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tetapi tangan mereka tidak kaya. Karena mereka tidak memberikan apapun kepada Tuhan. Semua uang kita yang tidur, uang kita yang malas, akan mendakwa kita pada tahta penghakiman. Tetapi sekarang firman ini tidak berbicara kepada orang kaya, melainkan kepada saudara-saudara yang miskin. Kita harus belajar memberi. Kita boleh meminta Tuhan agar membuat kita lebih bermurah hati dalam memberi daripada orang kaya pada umumnya. Memberi adalah syarat. Kita harus memberi kepada Tuhan, baru Tuhan akan memberi kepada kita. Mari kita buktikan kesungguhan janji Tuhan dalam ayat ini. Berilah dan kamu akan diberi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan. Seringkali kami lebih bersandar pada harta milik kami, karena kami takut kekurangan jika kami memberi kepada orang lain. Karena itu ya Tuhan, tambahkanlah iman kami untuk percaya pada janji-Mu. Jangan biarkan kami menahan apapun saat Engkau menggerakkan hati kami untuk memberi. Berilah kami hati yang suka memberi. Bukan saja dari kelebihan kami, melainkan bahkan dalam kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Waktu ku jumpa godaan, lewat rintangan yang dahsyat, timbullah ingat
mesra. Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Apakah yang ku takutkan? Tuhan ingat aku. Dunia penuh kekhawatiran, hingga pikiranku gelap. Tapi untung segera ku sadar, Dia ingat padaku. Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Apakah yang ku takutkan? Tuhan ingat aku. Meski awan gelap datang, dalam duka maupun senang, hatiku puas karena ku tahu Dia ingat padaku. Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Apakah yang ku takutkan? Tuhan ingat